Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik pemirsa, sahabat, teman-teman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini saya berada di PTQ Imam Syafi'i Bogor. Tepatnya kita berada sebenarnya di ruang rapat ini, ruang rapat ya. Ruang rapat, bukan di tempat podcast ya. Bukan, ada sebenarnya di sana ya, di ada gedung di atas ruang kesehatan ada. Tapi alhamdulillah tidak apa-apa, kita sekedar pengen ngobrol bersama Mudir PTQ Imam Syafi'i. Ada Ustadz Abdul Rahim Lili LC MPD di hadapan Ana. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat memang. Alhamdulillah Ustaz. Ini kayak antum kabar sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Waduh ini saya enggak. Ya, baik Ustaz, sehat alhamdulillah ya. Kita saya sengaja datang ke sini dalam rangka yang pertama silaturahmi tentunya. Silaturahmi, yang kedua lihat tadi alhamdulillah sudah keliling-keliling dan lihat santri juga berkegiatan. Baik, ada olahraga ya, ada macam-macam lah, sekarang lagi KBM juga. Dan yang selanjutnya Anda pengen ngobrol ini Ustaz. Baik, ya, mungkin menjelang persiapan untuk penerimaan murid baru ya. Baik, atau penerimaan peserta didik baru di PTQ Imam Syafi'i. Namun sebelum itu Ustaz, Anda pengen tahu, ini kan ada Ustaz lagi di video ini ya, kebetulan lagi mungkin profil ya, profil PTQ Imam Syafi'i. Kalau santri yang ada sekarang mungkin kurang lebih totalnya itu di SMP dan SMA ya. Ada berapa Ustaz? Jadi alhamdulillah di tahun pelajaran 2025 ini santri pesantren Tahfidz Al-Quran Imam Syafi'i ini ada 300-an Ustaz. 300-an. Gitu ya. Jadi semuanya 300. Ini putri? Ya, jadi untuk pesantren Tahfidz Al-Quran ini khusus untuk putra. Khusus putra ya, saja. Jadi tingkat SMP dan SMA itu putra. Putra semua. Oke, alhamdulillah. 300-an. Berarti kalau 300 kan ada berapa kelas masing-masing ya, kurang lebihnya itu? Ya. Jadi untuk SMP kita ada 6 kelas Ustaz. SMP 6 kelas. SMP 6 kelas 7, 8, 9. Ya. Berarti masing-masing 2 rombel. 2 rombel, masing-masing 2 kelas. AB gitu ya. Betul. AB. Ini yang SMP ya. SMP. Ini kebetulan gambarnya kita kecilkan, resolusinya juga sama ininya, jadi ngebayang ya. Supaya nggak silau di sana. Tapi ini gambaran saja gitu. Baik, untuk yang SMA juga sama, 2 rombel. SMA 2 rombel, jadi kelas 10, kelas 11, 12 masing-masing 2 rombel. Masing-masing 2 ya. Iya. Oke, baik. Ustadz, ini untuk persiapan penerimaan murid baru Ustadz di tahun 2026-2027. Ini yang sudah disiapkan dari PTQ Imam Syafi'i barangkali apa aja Ustadz nih? Mungkin biaya yang kami siapkan tentunya yang pertama adalah pembiayaan yang insya Allah terjangkau Ustaz. Dan insya Allah murah dengan fasilitas yang lengkap dan juga tenaga pengajar yang profesional. Ya. Ini murah bukan berarti murah Ustaz. Bukan berarti murah. Jadi harga murah tapi kualitas tetap dijaga. Iya. Masya Allah. Artinya kita berharap agar kaum muslimin bisa menitipkan putra-putra yang tercintanya bisa belajar di pesantren ini ya, sehingga biayanya juga kita sesuaikan. Iya. Ini ngomong-ngomong murah itu berapa kisaran Ustaz? Ya, jadi untuk SMP ya SPP-nya itu adalah 1.750.000. SPP 1,7 ya. SMA-nya 1.250.000. Ini insya Allah murah. SPP 1,7, SMA 1,2. 1,2. Ini SMA lebih murah. Kenapa nih? Nah, SMA lebih murah karena memang SMA di pesantren Tahfidz Al-Quran Imam Syafi'i ini khusus untuk alumni ya lembaga pendidikan SMP yang ada di bawah Yayasan Al-Huda. Oh, jadi SMA-nya khusus untuk alumni ya. Berkelanjutan. Seperti alumni PTQ Imam Syafi'i SMP bisa masuk ke SMA-nya atau dari alumni yang lain gitu ya. Yang lain. Seperti SMP dan PTQ yang ada di Yayasan Al-Huda gitu ya. Oh, makanya sedikit ada murah gitu ya. Ada pengurangan. Oke, baik Ustaz. Kalau SPP kan 1,7. Memang kalau misalkan di luar, kalau yang pernah saya tahu ada yang minimal 1,9 bahkan 2 juta itu ya. Itu pun standar sebenarnya boleh dibilang nggak terlalu mahal. Odong lebih mahal daripada itu. Tapi di Imam Syafi'i 1,7. Dengan fasilitas yang juga luar biasa. Insya Allah fasilitas yang lengkap gitu ya. 1,7 itu untuk
biaya pendidikan, gitu ya. Kemudian laundry, kemudian makan, makan terus. Kemudian juga kita ada fasilitas klinik juga, kesehatan gitu ya. Dan juga barbershop juga ada, Sat. Potong rambut. Potong rambut. Jadi santri itu ketika rambutnya panjang tidak keluar pesantren. Jadi sudah tersedia, sudah disiapkan barbershop. Nah, luar biasa. Ini jarang-jarang Ustaz kalau kita lihat. Betul, yang pertama dari 1,7 makan, terus biaya pendidikan, laundry gitu kan. Berarti nggak nyuci sendiri nih. Nggak nyuci sendiri. Ya, berarti fokus belajar, cuci di laundrykan, terus kemudian barbershop, potong rambut, kemudian klinik juga, dan klinik kesehatan. Klinik kesehatan juga kliniknya juga tenaganya tenaga yang memang tenaga ahli. Profesional, Ustaz. Iya, artinya bukan yang dia punya pendidikan S1 ya keperawatan. Backgroundnya S1 keperawatan. Bapak dan Ibu pemirsa, Masya Allah, ini boleh dibilang keterjaminan daripada para siswa atau murid-murid ini luar biasa di PT Imam Syafi'i ya. Oke, Ustaz, itu kan SPP. Kalau misalkan uang pangkal, UP, ini kan ada bangunan dan sarpas. Uang pangkal globalnya berapa sih? Uang pangkalnya 16.500-an, Ustaz. 16.500.000 untuk yang SMP. SMP. Ya. Kalau SMA? SMA lebih murah, lebih murah ya. Lanjutan. Karena tadi lanjutan tadi ya. Ini Bapak Ibu pemirsa, 16 juta. Ini Ana rasa pun dengan fasilitas PT Imam Syafi'i, ini insya Allah termasuk murah ya berarti ya. Sebab di luaran sana itu hanya sampai 19 juta, minimal 18 juta atau 20 juta gitu ya. Dengan fasilitas yang luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa lihat juga di sini atau di YouTube PT Imam Syafi'i atau di YouTube Manjik Al-Huda, itu banyak ya video PT Imam Syafi'i. Nah Ustaz, kalau untuk pembelajaran di PT Imam Syafi'i, Ustaz, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman ini seperti apa ini? Ya. Jadi untuk pembelajaran di kita menggabungkan dua pendidikan. Ada pendidikan formal dengan kediknasannya, kemudian pendidikan kepesantrenannya dengan ya materi-materi diniyah, gitu ya. Jadi tujuannya agar mereka itu siap untuk melanjutkan pendidikan di jenjang lebih tinggi. Nah, jadi targetnya itu adalah mereka lulus masuk ke universitas negeri, gitu ya, yang ada di dalam negeri dan juga universitas yang ada di luar negeri. Luar negeri, maksudnya bahkan seperti seperti misalkan Universitas Madinah gitu ya. Dan universitas yang ada di Timur Tengah yang lainnya. Itu targetnya. Itu untuk keagamaannya. Iya, mengarah ke sana. Ada tafid, terus kemudian hadis, fikih, kemudian akidah, adab, akhlak, lengkap semuanya ya. Lengkap insyaallah. Iya, Masya Allah. Jadi, nah kelebihan di sini pun selain menghafal Al-Quran, anak-anak berarti belajar yang lain ya. Akidahnya dimantapkan, kemudian fikih, termasuk praktek ibadahnya juga diperbagus gitu ya, ada sesuai dengan sunnah gitu. Kemudian ada adab-adab juga begitu ya, adab akhlak. Masya Allah, luar biasa. Ustaz, untuk target hafalan Quran, biasanya kan anak-anak menghafal Al-Quran tuh, misalkan yang SMP, target hafalan SMP itu berapa? Nanti kemudian yang SMA gitu. Jadi program pendidikan di kita SMP 3 tahun ya, diharapkan yang 3 tahun ini lanjut ke SMA. Jadi untuk yang SMP itu targetnya 10 sampai 15 juz. 10-15 juz. Bahkan ada siswa-siswa kita, santri kita ini yang lebih target. Sehingga ketika lanjutkan ke SMA, mereka tinggal memperkuat. Bahkan karena udah hampir selesai, ya. Nah, bagi yang belum selesai, menyelesaikannya di SMA. 10-15, berarti insya Allah kalau lanjut di SMA otomatis dia selesai ya. Insya Allah diselesaikan. Dan biasanya kalau hafalan sudah semakin ke sana semakin mudah menghafal karena sudah kuat, sudah fasih gitu ya, kemudian tinggal menghafal. Jadi kalau 10-15 juz pun untuk SMP sebenarnya luar biasa, Ustaz. Iya, betul. Karena kan standar daripada Kemenag ya, biasanya kan 3 juz ya. 3 juz. SMP atau bahkan 3-5 itu SMA gitu ya. Nah ini ayah bunda ini pun sangat luar biasa kalau putra-putra ayah bunda berada di pondok pesantren Imam Syafi'i, menghafal Al-Quran diperkuat, kemudian akidah, fikih dan adab akhlaknya juga diperkuat. Ini luar biasa. Tapi kalau misalkan dari alumni termasuk ya, dan SMA khususnya,
dan bahkan yang SMP sudah banyak yang selesai 30 juz. Alhamdulillah Ustadz, kemarin kita melaksanakan wisuda gitu ya. Jadi wisuda untuk lulusan jenjang pendidikan mereka di SMA dan juga wisuda untuk para wisudawan penghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah lulus dan mereka hafid. Hafid ya, 30 juz ya, insyaallah. Itu kalau Ustadz ingat nggak diperkirakan total ada berapa? Total penghafal Al-Quran kemarin dari seluruh kelulusan alumni itu ada sekitar 40, yang hafid itu sekitar 25 Ustaz. 25-an. Itu dari semuanya? Dari keseluruhan ya, dari SMA ya, yang alumni SMA-nya. Iya, Masya Allah. Apa itu tahun itu doang kemarin? Tahun sebelumnya pun sama. Sama. Tahun sebelumnya juga. Bukan akumulasi dari tahun itu. Bukan hanya. Jadi tahun kemarin doang 25. Tahun sebelumnya juga sama, hampir sama 25-an yang hafid. Artinya lebih dari 70% mereka hafid. Oh gitu. Ya artinya kalau udah sekian angkatan berarti setiap angkatan paling sedikit 25 siswa itu selesai. Benar-benar selesai 30 juz. Itu bagi yang dia melanjutkan ke SMA. Iya, yang SMA 6 tahun jadi berarti 6 tahun. Kalau SMA sudah sekitar berapa lulusan? Sekitar sekarang ini kan sudah angkatan yang kemarin di PTQ Imam Syafi'i itu angkatan yang kedua gitu ya. Nah, untuk PTQ Imam Syafi'i gitu ya. Angkatannya kemarin meluluskan 2 rombel gitu ya. Nah, sebelumnya 1 rombel gitu kan untuk yang SMA Imam Syafi'i. Iya. Oke, berarti ada sekitar 50-an lah kurang lebih ya kalau misalkan untuk yang PTQ A atau SMA Imam Syafi'i yang sudah hafid atau selesai 30 juz hafalannya. Masya Allah Ustadz. Kemudian harapan Ustadz nih sebagai mudir ya PTQ Imam Syafi'i. Ini kan kalau di internal pasti berusaha untuk terus mencetak generasi-generasi Qur'ani ya. Dan harapan bagi masyarakat mungkin yang belum yang baru tahu lah khususnya ya informasi PTQ Imam Syafi'i ini seperti apa Ustaz ya. Jadi kita pesantren Tahfidz Al-Quran Imam Syafi'i ini memiliki misi mencetak generasi Qur'ani untuk peradaban Islam. Nah, oleh karena itu kita sangat berharap sekali gitu ya dengan adanya pesantren Tahfidz Al-Quran Imam Syafi'i ini ya itu bisa mencetak para generasi Qur'ani gitu ya, bukan hanya sekedar hafal tetapi mereka memahami. Ya, oleh karena itu di sini ada pelajaran khusus ya kosakata bahasa Arab gitu ya, dan juga kosakata Al-Qur'an dan hadis. Gitu ya. Harapannya mereka bukan hanya terbiasa membaca Al-Qur'an, bukan hanya menghafal Al-Qur'an, tetapi mereka juga memahami ya makna Al-Quran dan juga tafsirnya gitu ya. Jadi diharapkan ya kaum muslimin ya ayah bunda ya bisa mendaftarkan putra-putranya ke pesantren Tahfidz Al-Quran Imam Syafi'i yang memang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dan fikihnya juga fikih Syafi'i yang kita kaji di pesantren ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya ayah bunda tercinta yang ingin memiliki putra-putra yang soleh, insya Allah penghafal Al-Quran dan juga bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya silakan bisa berkunjung langsung mendaftar di pesantren Tahfidz Al-Quran Imam Syafi'i ini. Oke Ustaz, ini berarti kan udah mulai istilahnya walaupun belum resmi ya, sebentar lagi dibuka, ini udah sebenarnya open ya, sebenarnya PTQ Imam Syafi'i open. Kapan saja calon murid atau orang tua calon wali murid mau hadir survei itu bisa ya? Bisa, sangat bisa terbuka. Nah ini alamatnya di mana Ustaz, gambarannya? Ya, jadi pesantren Tahfidz Al-Quran Syafi'i ini ya beralamat di Kampung Carang Pulang, RT 2 RW 3 ya, Desa Cikarawang. Kecamatannya Dramaga. Kecamatan Dramaga, masuk Kabupaten Bogor. Masuk Bogor. Ini dekat dengan kota gitu ya. Iya. Jadi berdekatan dengan kota ya, Dramaga, tapi masuk kabupaten cuman berbatasan dengan kota Bogor. Oke, jadi lokasinya di Bogor, tepatnya di Dramaga, Kecamatan Dramaga, terus kemudian kampungnya Kampung Cikarawang ya. Desa Cikarawang. Desa Cikarawang, RT 2 tadi ya. RT 2 RW 3. Ya, nanti kalau misalkan di Desa Cikarawang ini insya Allah
satu-satunya pesantren Insya Allah Imam satu-satunya Syafi'i pesantren tahfidz yang Al-Quran Imam Syafi'i. cukup besar ya, sehingga insya Allah mayoritas pada tahu lah ya gitu kalau bisa tanya. Dan nanti di Google Map juga insya Allah bisa bisa diakses di Google Map. Ya. Ustadz, kalau nomor yang bisa dihubungin Ustadz barangkali ya. Taib untuk nomor yang bisa dihubungi ini 0812 ya. 8211 Ya. 1056. Oke, baik. Nanti bisa dicatat, nanti saya tambahkan di bagian bawah nomor yang tadi beliau sebutkan gitu ya. Oke, untuk website dan medsos barangkali Ustadz. Taib nanti bisa diakses ya di akun web kita, ada pesantrenimamsyafi'i.com. Pesantrenimamsyafi'i.com. Kemudian juga YouTube-nya bisa diakses di YouTube juga, kemudian di Instagram @PTKI Imam Syafi'i. Oke. Baik, Ustadz, ini sudah cukup anak rasa informasi yang kita gali teman-teman dan pemirsa. Dan insya Allah bisa difahami gambaran daripada PTKI Imam Syafi'i. Kalau ini iklan ya, biar jangan di ini nanti mulai iklannya macam-macam. Karena tadi yang kita setel itu, yang disetel itu dari YouTube, ya YouTube PTKI Imam Syafi'i. Untuk itu pemirsa, anak rasa cukup dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ustaz, syukron jazakallah. Baik Ustaz, jazakallah atas kunjungan Ustaz. Ya, insya Allah kita jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.